Tua gapat tarik ego lancip jepit. Tua gapat tarik ego lancip jepit. Halo bro. Tua gapat tarik ego lancip jepit. Tua gapat tarik ego lancip jepit. Milem, aduh payas melem ajak caro nago bano. Uli bidar mangkat. Payas ajak caro seragam abri segala. Aduh, cek keren. Aduh, Ngut. Sajan cai sinten kijau, cek peragat dicari ke lonto. Kumuh bergulat sama lumpur, sehingga hidup cai nejak jadi hancur dan lebur. Kakek subuh mangkat jadi Ngut dari petinggi, jabatan tinggi, gaji tinggi, serta prestis pun melambung tinggi. Mangkat di jalan, cek ajam jo omongannya. Awak patuh hidup bicara dari kutun tanah kene. Deja aing kebat misi ngerosang prestis tinggi segala. Loh, jadi kakek kan subuh mangkat dari petinggi di Keraton Agung sejagat raya-raya. Ane saya ngenal tipi-tipin dalam. Ane subuh berurus aja aparat berwajib entau. Nas bedang cai Ngut. Kalau ento tuh lain masalah ada tungut lain. Itu keraton ilegal, keraton abal-abal, dan di dalamnya banyak terjadi tipu menipu bengal. Itu memang pantas diamankan polisi tengut. Apakah sama dengan Sunda Amplifier lem? Sunda Empire, Sunda Amplifier petan cai nek. Tuh bau. Juga tidak Ngut, itu jauh beda. Man, kalau Sunda Empire itu sekupnya masih dunia. Kalau Keraton Agung sejagat raya-raya Ngut, man, ini kekuasaannya mencangkup seluruh tatanan tata surya, bahkan alam semesta raya. Maksudnya mencakup seluruh tata surya yang ada. Maksudnya itu engken lah. Waduh, kewah kakak ngomong aja cai yang pengetahuannya sempit, terhimpit bahkan pailit. Man maksudnya engken itu jelas nah. Di alam semesta ini terdapat tata surya, dan tata surya itu tidak satu. Selain tata surya yang kita kenal Ngut, ternyata di luaran sana ada ribuan tata surya lain dan juga ribuan galaksi. Dan ternyata para peneliti luar angkasa di dunia belum sanggup untuk meneliti itu. Tetapi para ahli-ahli di Keraton Agung sejagat raya-raya ilmunya sudah biasa untuk meneliti itu Ngut, sudah biasa. Sehingga Ngut, di alam semesta raya ini terdapat ribuan matahari sebagai induk dari setiap tata surya yang ada. Dan di setiap matahari bertata raja bawahan sebagai penguasa tata surya. Ingat Ngut, raja-raja matahari ini berada di bawah Kaisar Tunggal yang sebagai raja Keraton Agung sejagat raya-raya. Nenek malu lam, uli pidan terbentuk Keraton Agung sejagat raya-raya nih lam. Kayaknya Ngut, setelah Perang Dunia Pertama, alam semesta mulai mengalami gejolak-gejolak. Ini disebabkan karena penghuni-penghuni di setiap planet-planet di tata surya ini jiwanya mulai dipengaruhi oleh sifat-sifat buruk. Sehingga Ngut, sehabis Perang Dunia Pertama oleh Kaisar pertama, sistem tatanan pemerintahan yang ada mulai dinolkan. Dinolkan ken maksudnya lam? Aduh, kakak kewa ngomong aja cai yang pengetahuannya tidak sampai level itu. Dan di tahun 2020 ini Ngut, Kaisar pertama mulai mendata kerajaan-kerajaan yang ada di dalam jagat raya ini. Yang batas waktu berakhir pendaftaran berakhir di bulan Agustus. Nah kalau sampai umpamane yang sing terdaftar tuh engkel loh. Bagi yang tidak terdaftar, dia akan menjadi sistem pemerintahan yang ilegal alias tidak sah. Dan tidak akan mendapat bantuan dari dana kerajaan atau Kaisar pertama Sri Bagina Agung Rumakseng Jagat yang berstana di langit ketujuh. Ada dana dalam? Jelas ada dan banyak Ngut. Dan dana itu sekarang disimpan di bank di Swiss. Dan dana-dana itu oleh Baginda Kaisar memang khusus digunakan untuk mengatur tatanan pemerintahan di alam jagat raya ini. Mendijo mandanan itu lam. Loh, dijoengken ki. Tatanan sistem keuangan dalam Keraton Agung sejagat raya-raya ini Ngut, diatur berdasarkan tatanan kekayaan yang menjadi aset alam semesta. Setiap planet ditimang. Berapa beratnya per planet? Maka sekianlah dicetak uang. Maka berat di setiap planet akan disesuaikan dengan tatanan uang yang akan dicetak, sehingga keuangannya menjadi seimbang.
ngindang nimbang berat planet-planet gitu lem. Oh ya jelas Ngut, kan penguasa alam sejagat raya-raya yang tatarannya hanya satu strip di bawah Tuhan gitu. Tuh cek panas asane gidak icane lem ninggahan berita nih. Biasa tuh Ngut. Awalnya mula panas, artinya sudah terjadi reaksi atas benturan antara pemahaman lama China aneh salah itu dengan kenyataan tatanan kebenaran yang kakak sampaikan sekarang. Oh gitu lem. Nenen malu lem. Tujuan terbentuknya Keraton Agung Sejagat Raya-Raya itu apa lem? Orang subuh karena penghuni-penghuni di setiap planet, manusia dan alien-alien dalam setiap tata surya sudah dimasuki oleh pikiran-pikiran buruk. Sehingga tatanan energi alam semesta ini pun kacau jadi jengut. Sehingga perputaran setiap planet atau rotasinya, atau evolusinya, atau konglusinya, atau ejakulasinya, atau tabulasinya sudah tidak stabil. Sehingga terjadi banyak tabrakan-tabrakan di dalam tatanan perputaran planet-planet. Dan saat ini disinyalir akan ada planet besar yang akan mendekati planet bumi. Dan kalau tidak diantisipasi Ngut, bisa-bisa akan menabrak bumi. Dan ini sudah pasti kehancuran bagi tatanan makhluk manusia. Makanya Baginda Kaisar segera bertindak dengan mendata ulang kerja-kerja yang ada, sehingga gampang untuk memberikan bantuan dan pengendaliannya. Anjing ngerti Men yang masuk di Keraton Agung Sejagat Raya-Raya itu dipungut biaya lem. Dipungut biaya petang Cina? Jelas tidak Ngut, kan sudah kaya, bahkan nanti akan dapat dana besar kalau uang di bank sudah mencair. Kalau es segala mesti mencair. Dan nanti Baginda Kaisar akan segera memanggil atau menyurati PBB dan NATO untuk juga mendaftar ulang badan ini. Karena oleh Baginda Kaisar badan-badan itu dianggap tidak begitu berguna keberadaannya. Jadi gitu. Karena walaupun badan itu sudah didirikan, toh ternyata badan itu tidak mampu untuk menghentikan terjadinya perang di dunia ini. Makanya negara-negara yang menjadi anggota PBB dan NATO akan segera diajak untuk bersidang di planet Pluto untuk memperbaiki ADRT-nya. Di planet Pluto sidang? Untuk berangkat ke Pluto akan dijemput oleh pesawat UFO. Nanti kakak akan ikut ke Pluto. Abang Dain bertemu ngajak penghuni-penghuni tata surya lain Ngut, atau para alien-alien Ngut. Nanti bakal ajak aku selfie. Tapi sorry Ngut, kakak sudah tidak bisa berlama-lama ngomong ngajak jadi ini Ngut. Soalnya kakak sudah dipanggil oleh Sri Baginda Kaisar untuk segera menghadap untuk ikut mengatur tatanan tata surya Ngut. Sorry Ngut, kakak terima Ngut. Dua, angkit, enjot, angkit, ngepit, dua. Mina engken beli melem nih weh. Uli pidan kene. Ye, beli ketut. Ada napokin somah tiangnya beli melem? Ye, mau mana maro saja aja ikan ngatur ini. Jadi nak orang subuh menghadap Sri Baginda Kaisar. Diolas beli ketut. Ada pesan dengan munyi nenyen beli melem nah. Anak subuh 5 kilo jak ngalor ngidul satuannya pati kacuh. Ne jani rencananya bakal ajak tiang mau buat ke rumah sakit jiwa. Gara-gara apa tuh mau mana dicek besok itu adi beli melem? Uli sekat mobil mewahnya play banken mitrane ileli jak ngacuh gen munyine. Len cicilan mobilnya sing tahan membayar. Kepungnya kan pegawai banget. Oke, tuh mau man. Aduh, Diolas, tulungin tiang beli ketut, nyajang sana cur tiangnya. Yang sajan keto kamu malu mau man tutup perjalanan beli melem, dia bakal nyemak sepeda motor malu. Nah beli. Berarti selama ini melem orang dari Balian Sakti, ikut seminari mulia, dari baking sakti, berarti jelema stres bakat enaman, ya Makanya Raka selalu berusaha berbuat baik dalam hidup. Kalau kita sudah berbuat baik, walaupun rezeki belum mendekat, yang pasti malapetaka sudah menjauh. Dan sebaliknya, kalau kita berbuat jahat, walaupun malapetaka belum mendekat, yang pasti rezeki sudah menjauh. Tapi kasihan masih beli melem. Nah, ikhlas ngin menulungan